Kita fermentasikan selama 1 hari terlebih dahulu, barulah nantinya akan kita aplikasikan pada tanaman yang memang sudah benar-benar siap untuk kita buahkan nih sobat semuanya. Nah, pada video ini Anak Desa Official akan berbagi 2 bahan dasar aktif pupuk perangsang surganya pelebat bunga dan juga buah untuk segala jenis tanaman yang masih banyak sekali belum diketahui oleh banyak para petani. Nah, 2 bahan ini sangat mudah sekali untuk kita dapatkan dan cukup dengan 1 sendok kemudian 1 biji 2 bahan dasar aktif ini hasilnya sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Anak Desa Official. Cukup dengan 1 sendok kemudian 1 biji 2 bahan dasar aktif ini, teman-teman sudah bisa membuat pupuk perangsang surganya pelebat bunga dan juga buah untuk segala jenis tanaman, agar nantinya tanaman teman-teman bisa cepat berbunga dan juga berbuah lebat tentunya. Nah, 2 bahan dasar aktif ini selain untuk merangsang, mempercepat proses pembuahan, kemudian menjaga bunga untuk tidak rontok. Nah, 2 bahan dasar ini sangat-sangat luar biasa hasilnya dan terbukti yang sudah kita aplikasikan atau kita semprotkan pada tanaman yang memang sudah siap untuk kita buahkan. Hasilnya sangat luar biasa dan terbukti inilah hasilnya sobat semuanya. Namun tidak hanya untuk tanaman durian saja, namun melainkan untuk segala jenis tanaman nantinya. Oke sobat semuanya, yang ingin tahu bagaimana proses peracikan dan kemudian bagaimana proses pembuatannya, silahkan teman-teman cukup simak video ini sampai akhir agar nantinya teman-teman semua tidak gagal paham. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya teman-teman dukung terus channel ini dengan cara like, share, kemudian di subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar di setiap ada video terbaru dari channel ini teman-teman tidak ketinggalan notifikasinya teman-teman. Oke, kita lanjut. 2 bahan dasar aktif apa saja yang akan kita gunakan dan bagaimana langkah-langkah proses pembuatan, kemudian fermentasian dan juga pengaplikasiannya pada tanaman. Teman-teman silahkan simak video ini sampai akhir, jangan di skip-skip agar nantinya teman-teman bisa tahu langkah-langkah penting apa saja yang harus kita lakukan sehingga 2 bahan dasar aktif ini bisa benar-benar luar biasa hasilnya. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke teman-teman semuanya, kita akan lanjut bagaimana proses pembuatan ataupun racikan pupuk perangsang surga pelebat bunga dan juga buah untuk segala jenis tanamannya dengan menggunakan 2 bahan dasar aktif yang sangat luar biasa khasiatnya untuk segala jenis tanaman. Nah, tanaman yang tidak mau berbuah pun bisa dibuahkan dengan 2 bahan ini teman-teman. Jadi bagian yang pertama ada bodrek seperti ini, seperti biasa. Ini juga sangat penting sekali, tidak kalah penting dengan bahan yang satunya yang akan kita gunakan. Jadi kita wajib menggunakan atau menyediakan bahan yang sederhana ini, yaitu bodrek teman-teman semuanya. Jadi khasiatnya sangat luar biasa. Kemudian di bahan yang kedua ini kita menggunakan Gandasil B seperti ini. Nah ini kalau tidak salah kemarin saya beli harganya cuma Rp30.000 saja sobat semuanya. Nah untuk Gandasil B ini teman-teman bisa melakukan pemesanan ataupun mencari di toko-toko terdekat untuk pembeliannya. Oke teman-teman, cukup dengan 1 sendok Gandasil B seperti ini, kemudian 1 butir untuk bodrek seperti ini, kita sudah bisa merangsang atau melebatkan segala jenis buah ataupun tanaman kita sobat semuanya. Jadi 2 bahan ini ketika kita kombinasikan menjadi satuan pupuk, ini khasiatnya sangat luar biasa. Namun masih banyak sekali para petani yang belum tahu. Oke sobat semuanya, jadi bagian yang pertama yang sudah kita siapkan yaitu ukuran air seukuran 2 liter ya sobat semuanya. Jadi air seukuran 2 liter kemudian kita kombinasikan dengan 1 butir bodrek dan juga 1 sendok untuk Gandasil B seperti ini. Kemudian nantinya kita akan jadikan satuan pupuk yang sangat luar biasa. Namun yang perlu diingat, ini ketika kita sudah melakukan peracikan, jadi tidak langsung kita gunakan. Akan lebih baiknya kita fermentasi terlebih dahulu agar hasilnya benar-benar luar biasa sobat semuanya.
Jadi pupuk fermentasi dengan yang tidak fermentasi tentu hasilnya akan lebih bagus dengan yang fermentasi. Oke, langsung saja. Jadi di sini kita sudah menyiapkan air putih seukuran 2 liter. Kemudian 1 biji untuk bodrek seperti ini. Oke. Jadi bodrek ini bisa langsung kita masukkan saja seperti ini, ataupun teman-teman bisa melakukan peleburan dengan cara seperti ini, ataupun nantinya dia bisa hancur dengan sendirinya. Namun hasilnya akan lebih bagus ketika kita hancurkan sendiri seperti ini, supaya lebih cepat untuk proses penyampuran, ataupun nantinya bisa tercampur menjadi satu dengan merata sobat semuanya. Oke, seperti ini. Di sini kita sudah masukkan untuk bodreknya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menggunakan Gandasil B seperti ini. Jadi ini kita menggunakan ukuran seukuran 1 sendok saja ya teman-teman. Sendok makan seperti ini. Untuk ukuran 2 liter cukup 2 liter air cukup kita menggunakan 1 sendok Gandasil B. Kemudian 1 sendok untuk 1 biji untuk bodreknya sobat semuanya. Nah ini, aduh maaf ini agak sulit keluar ini. Nah seperti ini ya sobat semuanya. Oke, di sini kita sudah siapkan Gandasil B-nya seperti ini seukuran 1 sendok. Ini akan kita masukkan langsung ke dalam bodrek, kemudian air yang sudah kita siapkan tadi seukuran 2 liter. Jadi seukuran 1 sendok untuk Gandasil B, kemudian 1 butir untuk bodrek. Ini cukup kita menggunakan 1 sendok Gandasil B-nya sobat semuanya. Oke teman-teman, langsung saja kita masukkan obat atau Gandasil B seperti ini seukuran 1 sendok. Kita masukkan, kemudian kita aduk sampai merata ya teman-teman, supaya bisa tercampur menjadi satu. Jadi ingat ya teman-teman, setelah kita melakukan peracikan seperti ini, tidak langsung kita aplikasikan agar hasilnya benar-benar bagus. Nantinya kita akan fermentasi selama 1 hari saja, barulah nanti kita akan melakukan pengaplikasiannya pada tanaman. Jadi untuk cara pengaplikasiannya cukup dengan kita semprotkan ya pada tanaman yang sudah siap untuk produktif atau pada tanaman yang sudah siap untuk berbuah. Jadi untuk tanaman kecil tidak saya sarankan, supaya nanti tidak sampai terjadi stres ataupun kematian pada tanaman kita, karena hasilnya 2 bahan ini sangat luar biasa teman-teman. Namun akan kita semprotkan pada tanaman yang memang sudah siap untuk produktif. Nah untuk dosis atau ukuran pemakaiannya, kita menggunakan seukuran 300 ml untuk per 1 tangki yang 16 liter. Jadi ingat ya teman-teman, kita menggunakan 3 ml untuk per 1 tangki yang ukuran 16 liter. Jadi kemudian kita semprotkan pada tanaman kita yang sudah siap berbunga dan juga berbuah, supaya nanti tidak terjadi stres ketika kita melakukan aplikasinya pada tanaman yang masih usianya kecil atau pohonnya sangat kecil, nanti malah berbuah, maka akan jadi stres atau bahkan bisa mengalami kematian pada tanaman kita. Oke sobat semuanya, kemudian setelah kita lakukan peracikan seperti ini, kita masukkan ke dalam botol ataupun alat penyimpanan plastik lainnya. Kemudian kita tutup rapat supaya nanti tidak sampai ada udara yang masuk. Itu kita lakukan fermentasi selama 1 hari. Kemudian barulah nantinya kita akan aplikasikan pada tanaman kita sobat semuanya. Jadi saya rasa teman-teman paham ya dengan apa yang saya jelaskan pada video ini. Oke, mungkin segitu saja video hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga berhasil. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung dan menonton video ini. Semoga sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.